Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercerahkan pada baginda Rasulullah SAW. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang hewan kurban dan akikoh, gitu ya. Hewan kurban dan akikoh yang kita awali dengan mencoba belajar tentang hewan kurban itu sendiri, yang secara definisi hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada waktu duha. Pada waktu duha, waktu duha itu di pagi hari, ya, mulai terbit matahari, ya, sampai, ya, ada yang mengatakan sebelum duhur, itu waktu duha. Ya, jadi disembelih pada waktu duha di hari Id, yaitu hari raya Idul Adha, dalam rangka bertakarrub kepada Allah SWT, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu bagaimana hukumnya? Berkorban itu hukumnya adalah sunnah yang wajib bagi setiap keluarga muslim yang sanggup melaksanakannya, ya. Jadi kalau haji itu juga begitu, itu bagi yang mampu. Ya, berkorban itu sendiri hukumnya sunnah yang wajib bagi setiap keluarga muslim yang sanggup melaksanakannya. Di dalam surat firman Allah yang dikatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Begitu pula sabda Rasulullah, man kana dhabaha qabla sholati falyu'id, barang siapa berkorban sebelum sholat id maka dia mengulang. Artinya kalau dilaksanakan sebelum sholat id, nah berarti mengulang di sini berarti tidak sah, gitu ya, bukan dikatakan sebagai berkorban. Begitu pula perkataan Abu Ayyub Al-Ansari, dahulu ada seseorang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, ya, gitu. Berikutnya keutamaannya sunnah di sini menjamin akan keutamaan yang besar dari berkorban itu sendiri. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah, ya, tidak ada amal kebajikan dari anak Adam yang lebih dicintai Allah pada hari kurban lebih dari mengalirkan darah, yaitu berkorban itu sendiri. Hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah mencapai keridhaan Allah SWT sebelum mencapai tanah, maka kerjakanlah dengan kerelaan hati. Nah, itu. Begitu pula sabdanya ketika para sahabat bertanya tentang kurban, Rasulullah menjawab, sunnah ayah kalian Ibrahim. Mereka bertanya, apa balasannya bagi kami? Beliau menjawab, bagi setiap bulu adalah satu
kebaikan. Satu bulu itu kebaikan. Satu kambing berapa bulu itu? Ya, banyak sekali ya. Ya, banyak sekali. Jadi mereka bertanya, bagaimana dengan bulu domba? Beliau menjawab, bagi setiap rambut, ya, bagi setiap rambut dari domba adalah satu kebaikan. Jadi luar biasa. Lalu hikmahnya kita berkorban ada beberapa. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, maka sholatlah karena Rabbmu dan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Di dalam surat Al-An'am ayat 162 163, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Kata an-nusuk bermakna berkorban dalam rangka bertakarub kepada Allah. Jadi ini yang pertama keutamaannya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang namanya berkorban itu ya ada di situ diuji oleh Allah, mampukah kita mengorbankan dari sesuatu yang kita miliki. Dan sebenarnya kalau kita lihat kisah-kisahnya, mulai zaman Nabi Adam itu sudah ada perintah berkorban. Yang diperintahkan salah satunya adalah kepada kedua anaknya. Siapa itu? Qabil dan Abil gitu ya. Yang agak melenceng siapa Ustaz? Abilnya atau Qabilnya? Dari dua itu ya, yang dari dua itu yang satu peternak, yang satu petani gitu ya. Yang kalau yang peternak gitu ya, itu dicarikan hewan yang paling jelek gitu ya, paling jelek. Sedangkan yang petani mencarikan tanaman yang paling bagus gitu ya. Maka yang diterima adalah yang paling bagus tadi itu, sehingga sampai terjadi pembunuhan ya, karena di antara mereka ada harmonisan, keiri dengkiannya di situ gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada, termasuk di zaman-zaman beberapa nabi. Nah, yang kedua hikmahnya adalah menghidupkan sunnahnya imam para juru tauhid Ibrahim alaihissalam, sebab Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih anaknya Ismail. Kemudian Allah menggantinya dengan kambing gibas untuk kemudian disembelih sebagai pengganti Ismail Allah Ta'ala. Jadi kalau perintah ini kan berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang digadang-gadang sudah ya lama sekali. Nah, kalau kita ini kan ya kalau tidak tingkat keimanannya luar biasa ya, disuruh menyembelih, jangankan suruh menyembelih gitu ya, anak EDW yang baru, yang kepingin sudah lama tidak memiliki, lalu misalkan dijauhkan aja sudah rasanya itu ya tidak tega dan lain sebagainya. Wa fadainahu bidibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Jadi di situ Allah menggantikannya. Cuman kan di situ kalau kita lihat kisahnya itu kan luar biasa. Pada saat dialog begitu ya, dialog disampaikan antara Nabi Ibrahim dan anaknya, bagaimana anakku, aku bermimpi
ya untuk menyembelihmu, begitu ya. Lalu Ismail, ya abati, gitu ya, ya ayahku, ayahandaku, silahkan lakukan sesuai dengan perintahnya, begitu ya. Dengan perjalanan, kalau kita lihat di film-film kan, dengan godaan setan ya, menggoda Ismail supaya tidak mau, gitu ya, sampai dilempari, gitu ya. Kalau di dalam prosesi apa ini haji ada lempar jumroh, gitu ya. Jadi itu sebagai simbol, begitu ya, simbol melempar setan-setan, gitu ya, setan-setan yang menggoda, termasuk mungkin setan-setan yang bisa jadi terus menggoda diri kita untuk berbuat yang tidak baik dan meninggalkan perintahnya. Jadi seperti itu. Sampai di situ pun juga Nabi Ismail menyampaikan, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, siapkan pisaunya setajam mungkin, sehingga pada saat menyembelih, tersembelih, tidak ada rasa sakit padaku, gitu. Sampai gitu ya. Dan akhirnya Allah menebus, gitu ya, anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, sehingga perintahnya bukan menyembelih anak tapi menyembelih hewan korban, gitu ya. Lalu yang ketiga, hikmahnya memberi kelapangan bagi keluarga-keluarga dan menyebarkan kasih sayang di kalangan orang-orang miskin dan melarat yang pada hari Id, gitu ya. Jadi dengan disembelihnya hewan korban itu, hikmahnya di situ ada hablum minan nasnya, yaitu berbagi, gitu ya, berbagi kepada orang-orang sanak keluarganya, kepada sanak keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan di situ tidak ada batasan memang bahwa harus orang seperti zakat itu kepada orang yang fakir miskin, tidak, tetapi orang kaya pun juga tidak masalah, gitu ya, sebagai hubungan sosial tadi itu. Tuh. Lalu hikmah berikutnya adalah bersyukur kepada Allah atas hewan-hewan ternak yang telah Dia tundukkan bagi kita. Allah berfirman, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan onta-onta itu untukmu agar kamu bersyukur. Jadi daging hewan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaannya. Jadi ketakwaannya, gitu. Jadi itu sebagai pembuka dari berkorban. Insya Allah tanggal berapa Ustaz? Tanggal berapa? 17 apa tahun 27? 27 ya. Insya Allah kalau di kalender mungkin tanggal 27. Di situ ada kesunahan untuk kita yang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu 1 hari sebelumnya, pada saat jamaah haji berada di padang Arafah, ya, kita berpuasa, sunnah berpuasa, berarti tanggal 26, insya Allah hari Selasa tanggal 26, gitu ya. Ya, jadi tanggal 26 puasa Arafah, gitu ya. Ada juga yang puasa tarwiyah ya, ada yang seperti itu. Karena memang di jamaah haji itu ada yang dari mulai pertama itu, gitu ya, dikatakan tarwiyah itu berangkat dulu ke Mina. Katanya Rasulullah itu mampir dulu ke Mina dulu, tarwiyah semalam di situ, baru langsung ke Arafah, gitu ya. Kalau ada yang lain yang tidak mengikuti tarwiyah tapi langsung ke Arafah,
gitu. Makanya disitulah ya kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa, yaitu di waktu jamaah haji di Padang Arafah gitu ya, seperti itu. Baru tanggal 27 insya Allah mudah-mudahan bersamaan gitu ya, tidak seperti Idul Fitri kemarin ya, yang tidak bersamaan, tapi bagaimanapun juga bersamaan atau tidak gitu ya, mudah-mudahan nanti juga kita bisa berpuasa dan bisa menjalankan berkorban. Lalu di situ sampai batasannya ada hari tasrik gitu ya, yang tiga hari gitu. Jadi nyambung itu nanti Ustadz Fikri sampai Senin kayaknya tanggal 1 Juni itu tanggal merah gitu ya, tanggal merah. Jadi itu itu mungkin sebagai pembuka. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti diberi kemudahan dan kekuatan untuk berkorban gitu ya. Terkait dengan hukum-hukum berkorban, lalu bagaimana kesempurnaan hewan korban, insya Allah nanti kita sampaikan di akad depan insya Allah, termasuk mungkin kemarin tentang bagaimana orang yang berkorban bolehkah memakan hewan korban itu sendiri gitu dan sebagainya ya. Yang pasti di situ ada hewan korban itu beda dengan karena nazar atau mungkin dam ya, karena dam itu karena dam itu denda gitu ya, itu beda ya, gak boleh kita makan gitu. Jadi itu mungkin dan sebenarnya bahasan ini nanti berkenaan juga dikaitkan dengan akikoh gitu ya. Kalau dulu di desa saya itu masih simpang siur, bahasanya adalah kekah ya, padahal dilaksanakan pada saat kurban. Beda akikoh dengan berkurban. Jadi itu mungkin sekilas yang perlu kita pelajari. Semoga sekali lagi kita dapat diberi kemudahan dan kekuatan untuk berkorban. Minimal kita berupaya semaksimal mungkin menunaikan minimal sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk berpuasa di bulan di hari Arafah gitu ya. Baik, itu saja, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.